Prajurit itu meraih sebatang kayu, lalu menghantamkannya dengan keras tanpa ragu. Semua bermula ketika istri gubernur Inggris ingin membawa seorang gadis bernama Mali untuk dijadikan pelayan pribadinya. Sebagai imbalan, mereka hanya melemparkan 2 keping koin kepada orang tua Mali. Tentu saja ayah dan ibunya menolak tawaran tersebut. Meski sudah memohon dengan penuh harap, para penjajah tetap tidak menghiraukannya. Saat melihat putrinya ketakutan, sang ibu berusaha mengejar kendaraan yang membawa Mali dan berhasil menghadangnya. Seorang prajurit turun sambil mengarahkan senjata, berniat menembaknya. Namun gubernur segera menghentikannya, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia menganggap satu peluru terlalu berharga untuk digunakan terhadap rakyat jajahan. Sebagai gantinya, prajurit itu mengambil kayu dan memukul wanita tersebut agar tidak lagi menghalangi perjalanan mereka. Keesokan harinya, seorang penduduk pribumi memberanikan diri menemui ajudan gubernur. Ia memperingatkan agar Mali segera dipulangkan. Jika tidak, pemimpin sukunya akan datang sendiri dan memberikan balasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pemimpin yang dimaksud adalah Bima, yang saat itu sedang menyamar sebagai warga biasa di kota. Beberapa hari kemudian, Bima tanpa sengaja bertemu Jennifer, putri gubernur yang dikenal ramah dan baik hati. Dari pertemuan itu, ia mendapatkan ide untuk menyusup ke kediaman gubernur. Dengan cerdik, Bima menebarkan paku di jalan hingga mobil Jennifer mengalami masalah. Setelah itu, ia menawarkan bantuan untuk mengantarnya berkeliling ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Di depan Jennifer, Bima berpura-pura menjadi pria sederhana. Untuk menarik perhatiannya, ia membuatkan sebuah gelang unik. Tak disangka, Jennifer sangat menyukai hadiah tersebut. Sebagai bentuk terima kasih, ia mengundang Bima menikmati teh di rumahnya. Kesempatan emas itu tentu tidak disia-siakan. Bima berhasil memasuki istana tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ketika Jennifer meninggalkan ruangan sejenak, Bima segera memanfaatkan kesempatan untuk mencari Mali. Setelah menelusuri beberapa bagian rumah, akhirnya ia menemukan gadis itu yang sedang dikurung sendirian. Melihat Mali menangis, membuat hati Bima tersentuh. Baginya, Mali sudah seperti adik sendiri. Ia pun berjanji akan membawanya pulang secepat mungkin. Sepulang dari pertemuan tersebut, Bima kembali ke desanya dan menyusun rencana penyelamatan. Pada malam yang sama, mereka mulai bergerak. Kebetulan, para penjajah sedang mengadakan pesta besar di istana. Mereka menunggu momen yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saat gerbang terbuka, seorang pengintai segera memberikan isyarat. Sebuah kendaraan melesat dengan kecepatan tinggi dan menerobos masuk ke halaman istana. Para prajurit langsung berusaha menghentikannya, namun sopir kendaraan itu melakukan manuver tajam yang membuat muatannya terlepas. Tiba-tiba, dari balik penutup kendaraan, Bima muncul bersama puluhan hewan liar yang dibawanya dari hutan. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh area istana. Hewan-hewan itu memang bukan sekutu Bima, tetapi sengaja digunakan untuk menciptakan kekacauan. Rencana tersebut berhasil. Pasukan penjajah dibuat kewalahan menghadapi amukan binatang-binatang buas yang menyerang tanpa pandang bulu. Bahkan Bima sendiri nyaris menjadi korban. Ia hampir diterkam harimau dan macan tutul yang ikut dilepaskan ke tengah keramaian. Di tengah situasi yang semakin kacau, Bima melihat Mali kembali ditangkap oleh seorang prajurit dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Pemandangan itu membuat kemarahannya memuncak. Prajurit yang merasa hebat tersebut mencoba menangkap Bima, namun kemampuannya jauh di bawah sang pejuang. Bima mengamuk dan menghajar prajurit itu habis-habisan. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil merebut kunci yang dibutuhkan untuk membebaskan Mali dan menyelamatkannya dari tangan para penjajah.